Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang materi gelombang bunyi. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu menjelaskan konsep efek Doppler dan menerapkan konsep efek Doppler pada pelayangan bunyi. Coba amati video berikut ini. Apa yang dapat kamu simpulkan dari video tersebut? Ya, tepat sekali. Frekuensi bunyi yang diterima pendengar bergantung pada jumlah getaran yang datang ke telinga tiap satu satuan waktu. Karena gerak relatif antara pendengar dan sumber, jumlah getaran yang diterima pendengar tidak selalu sama dengan jumlah getaran yang dihasilkan sumber bunyi tiap satu satuan waktu. Saat posisi mobil ambulans di depan Anda, frekuensi bunyi sirine lebih tinggi dibandingkan frekuensi saat menjauhi Anda. Peristiwa naik turunnya frekuensi ini dikenal sebagai efek Doppler atau azas Doppler. Dapatkah Anda menentukan besar frekuensi bunyi yang diterima seorang pendengar jika sebuah sumber bunyi mendekati atau menjauhi pendengar tersebut? Berikut ini adalah rumus dari efek Doppler, yaitu Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali Fs. Dengan Fp itu adalah frekuensi yang diterima pendengar, Fs itu adalah frekuensi sumber bunyi, V cepat rambat bunyi di udara yaitu 340 meter per sekon, Vs itu kecepatan sumber bunyi, dan Vp itu adalah kecepatan pendengar. Nah, untuk ketentuan tanda Vp dan Vs itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika pendengar mendekati sumber bunyi, maka Vp bertanda positif. Yang kedua, jika pendengar menjauhi sumber bunyi, maka Vp bertanda negatif. Yang ketiga, jika sumber bunyi mendekati pendengar, maka Vs bertanda negatif. Dan jika sumber bunyi menjauhi pendengar, maka Vs bertanda positif. Untuk lebih memahami tentang efek Doppler, perhatikan contoh soal berikut ini. Sebuah sumber bunyi dengan frekuensi 1000 Hz mendekati seorang pendengar yang menjauhi sumber bunyi tersebut. Jika sumber bunyi mendekati dengan kecepatan 30 meter per sekon dan pendengar menjauh dengan kecepatan 20 meter per sekon, berapa frekuensi yang didengar oleh pendengar? Untuk menjawab contoh soal tersebut, kita perlu menuliskan apa yang diketahui pada soal itu. Pada soal ini yang diketahui adalah frekuensi sumber bunyi yaitu Fs sama dengan 1000 Hz. Kemudian kecepatan sumber bunyi yaitu Vs sama dengan 30 meter per sekon, dan kecepatan pengamat atau pendengar yaitu Vp sama dengan 20 meter per sekon. Dan yang ditanyakan di sini adalah frekuensi yang didengar oleh pendengar atau Vp. Nah, untuk menjawab soal ini, kita perlu mengingat ketentuan tanda Vs dan Vp pada rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, di sini karena Vs itu mendekati sumber, maka ia akan bertanda negatif. Begitu juga dengan Vp, karena Vp pada soal ini menjauhi sumber bunyi, maka ia bernilai negatif juga. Nah, untuk penyelesaiannya kita masih memakai rumus yang sebelumnya dijelaskan, dan perhitungannya dapat dilihat pada tampilan berikut. Satu lagi yang perlu dibahas terkait dengan efek Doppler adalah pelayangan bunyi. Pelayangan bunyi ini merupakan fenomena yang terjadi ketika ada dua sumber bunyi dengan dua frekuensi yang berbeda berada pada suatu tempat.
maka pelayangan bunyi didefinisikan sebagai selisih mutlak antara dua frekuensi bunyi tersebut. Salah satu soal yang paling sering dijumpai adalah soal yang menggabungkan antara pelayangan bunyi dengan efek Doppler. Sebagai contoh adalah soal berikut ini. Sebuah sirine pada mobil pemadam kebakaran dengan frekuensi 2000 Hz mendekati seseorang yang memancarkan bunyi dengan frekuensi yang sama. Bergerak mendekati mobil pemadam kebakaran atau saling mendekati. Jika pemadam kebakaran mendekat dengan kecepatan 30 meter per sekon dan pendengar mendekat dengan kecepatan 20 meter per sekon, maka pelayangan bunyi yang didengar oleh pendengar adalah. Nah, untuk menjawab soal berikut ini, kita terlebih dahulu mencari frekuensi yang didengar oleh pendengar dengan menggunakan efek Doppler. Nah, hasil yang didapatkan untuk frekuensi yang didengar ini adalah 2322,58 Hz. Itu untuk frekuensi yang didengar oleh pendengar. Kemudian setelah dicari frekuensi tersebut, kita barulah bisa menentukan pelayangan bunyi dengan rumus selisih mutlak antara F1 dengan F2. Yang mana di sini hasil dari pelayangan bunyinya itu adalah sebesar 322,58 Hz. Kedemikianlah video pembelajaran yang dapat saya buat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.